di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kaki melangkah dalam rencana. Berikan ku hatimu. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh diberi waktu oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah minggu pada pagi hari ini.
Untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, Bapa di sorga, hatiku bersyukur. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa sorga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa sorga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Dengarlah nats pembimbing yang akan menuntun rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Matius 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Kita tunduk di hadapan Tuhan, berdoa, meminta pengampunan yang daripada Tuhan. Jika ada salah dan dosa di hadapan Tuhan, sehingga setiap kita layak untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita masuk di dalam doa teduh. Ibadah minggu pada saat ini kami mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami percaya Allah Tritunggal boleh menyertai dan memberkati ibadah kita sekalian dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Satu pujian yang berkata, mengikut Yesus keputusanku. Pujian ini sangat menyentuh setiap hati anak-anak Tuhan yang rindu untuk melayani Tuhan. Ketika dia harus mengikut Yesus, ada salib yang harus dipikul. Dan biarlah pujian ini boleh menjadi kesaksian bagi setiap kita. Pujian berkata, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus
biasa yang sangat memberkati kita semua. Mari bersama-sama dengan seluruh umat percaya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan yang telah menuntun dan menyertai kami di dalam kehidupan sepanjang minggu yang berjalan, baik di dalam keluarga, usaha, pekerjaan, dan juga pelayanan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa di minggu ke depan, kasih dan penyertaan Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk anak-anak kami di dalam studi mereka. Kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu bahwa masa depan anak-anak yang takut akan Tuhan ada di dalam rancangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan GKI Gorontalo dan Bongo 4. Berkati hamba Tuhan, majelis dan juga pengurus yang ada untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar pelayanan di masa-masa pandemi ini tetap berjalan dengan baik. Semua jemaat dapat terus menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat pelayanan yang ada di GKI Gorontalo. Tuhan juga memberkati kehidupan kami. Berkati supaya ketika kami menjalani masa-masa pandemi ini, kami tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada masa-masa di mana kami menikmati begitu banyak berkat dari Tuhan. Ada masa-masa di mana kami menikmati setiap persoalan dan pergumulan sebagai bentuk pertumbuhan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga untuk penanganan virus corona yang hingga hari ini masih terus diusahakan oleh pemerintah, baik pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan akan menolong supaya penanganan virus corona ini dapat terlaksana dengan baik dan memberkati setiap warga masyarakat yang ada, yang sakit boleh disembuhkan. Dan kami berdoa supaya setiap masyarakat Indonesia boleh terus menjaga kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk para pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan memberkati, menolong sehingga pemimpin-pemimpin gereja memiliki otoritas, memiliki integritas untuk menuntun jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani, khususnya dalam melewati pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga supaya kehidupan orang-orang percaya boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami membawa doa dan syafaat kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Jemaat diundang berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Dan hari ini kita menjadi orang yang percaya Kristus. Itu karena kasih karunia. Dan saat ini Tuhan menaruh kasih di dalam hidup kita, untuk kita bisa menyatakan kasih itu kepada orang lain. Biarlah pujian ini boleh meneguhkan panggilan pelayanan kita sesuai dengan profesi yang Tuhan percayakan. Berikanku hati seperti hati-Mu. Dengan belas kasih, berikanku mata seperti mata-Mu, memandang tuai di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki melangkah dalam rencana. Berikanku hati-Mu. Berikanku hati seperti hati yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu, memandang tuai di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana. Berikanku hati-Mu. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana. Berikanku hati-Mu. Berikanku hati-Mu. Berikanku hati seperti hati-Mu. Biarlah itu menjadi doa kita setiap hari dalam menjalani tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membaca Alkitab. Mari masing-masing kita membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Daniel 6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Pembacaan kitab Perjanjian Lama, Daniel 6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Kita akan membacakan secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan Bapak Ibu jemaat
yang ada beribadah di rumah bisa membacakannya ayat yang kedua hingga berakhirnya di ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian dan sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-legaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkannya kiranya suatu penetapan raja dan ditempatkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan ditempatkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bersama-sama ayat yang ke-12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membacakannya, bahkan terlebih melakukannya di dalam setiap kehidupan yang kita jalani hari selepas hari. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah masing-masing kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian KPPK nomor 134. Kristus hidup. Kulayani Tuhanku, kini ku di dunia. Ku tahu Ia tetap hidup selama-lamanya. Rahmat-Nya ku alami, suaranya ku dengar. Tiap ku memerlukannya mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh.
ada kasih Tuhan. Di mana ku berada, ada kasih Tuhan. Meski kalau ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu yang memimpinku tembus ombak badai. Saat kedatangannya penuh mulia, Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Ku bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Benar Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang senantiasa mengasihi, menolong, bahkan memberkati setiap kami. Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami hari lepas hari. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau sudah memberkati setiap kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan hari lepas hari. Apapun profesi kami Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau memberkati. Saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Besar kecil persembahan yang sudah kami berikan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mempercayai setiap orang-orang yang bekerja, yang dapat melakukan, mengelola setiap persembahan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami tahu persembahan ini dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Satu pujian yang berkata, Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang,
sekarang dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Shalom, terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online minggu, dan biarkan Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati belajar firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami agar kami mengerti kebenaran. Ketika kami mengerti kebenaran, kami menghidupi kebenaran, dan Tuhan memakai kami menjadi saksi Kristus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh liturgis tadi di dalam Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Minggu ini atau pada bulan ini secara khusus kita belajar tentang tema pahlawan-pahlawan misi. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan, kita akan melihat ada begitu banyak pahlawan-pahlawan iman yang kemudian menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, membawa misi atau menyampaikan kebenaran. Pagi hari ini kita akan belajar tentang Daniel. Kalau kita mendengar kata Daniel, mungkin yang ada di dalam pikiran kita adalah Daniel di gua singa. Itu yang kita ingat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berbicara tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, teman dari Daniel, kita mengingat cerita tentang bagaimana mereka dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita tidak akan belajar tentang bagaimana Daniel kemudian menyembah Tuhan dan akhirnya dibawa ke gua singa dan kemudian apa yang terjadi dengan Daniel. Tetapi kita akan berbicara tentang kualifikasi seorang pelayan misi. Kualifikasi seorang pelayan yang membawa Injil Tuhan. Tentu ada banyak kualifikasi dari tokoh-tokoh Alkitab, dari pahlawan-pahlawan misi itu, dari pahlawan-pahlawan iman itu. Tetapi kita belajar pagi hari ini sesuai dengan konteks yang kita baca dari kitab Daniel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, arti nama dari Daniel adalah Allah adalah hakimku. Dia benar-benar tahu bahwa Allah itu melihat seluruh kehidupannya dan menjadi hakim buat dia. Jadi dia berusaha untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kalau kita membaca dari kitab Daniel, kita melihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Daniel itu berdasarkan hubungannya dengan Tuhan, ya. Hidup takut akan Tuhan.
Keunikan dari Daniel ini adalah seorang Yahudi yang kemudian dididik dalam pemerintahan kafir, begitu ya. Dididik di dalam pemerintahan kafir. Karena pada waktu itu mereka dibuang ke Babel. Dan Daniel salah satunya, anak muda yang dibuang bersama-sama dengan orang-orang Israel lainnya. Filsafat hidup dari Daniel adalah hidup menyembah Tuhan. Tidak ada hidup tanpa penyembahan kepada Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan dan percaya kepada Allah dalam situasi apapun. Baik waktu dia diangkat menjadi seorang pemimpin, ataupun pada waktu dia mengalami pergumulan demi pergumulan. Kalau kita melihat apa hasil sih yang dicapai oleh Daniel? Banyak sekali hasil yang dicapai oleh Daniel, ya. Di dalam pemerintahan raja-raja pada waktu itu, dia diangkat menjadi orang yang terkemuka di kerajaan itu. Kenapa? Karena dia pintar, hikmat dan kebijaksanaannya luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan ini, mari kita belajar bersama-sama. Apa kualifikasi yang dimiliki oleh Daniel sehingga dia menjadi seorang pelayan misi? Menjadi seorang pahlawan iman. Yang pertama, kalau kita membaca dari ayatnya yang ketiga, dikatakan firman Tuhan, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Yang pertama, kualifikasi seorang pelayan adalah dia bisa menjadi seorang pemimpin. Mari kita lihat dari ayat ini. Sebelumnya Daniel adalah bagian dari orang-orang buangan. Memang dicatat bahwa dia adalah keturunan raja dan keturunan bangsawan, dari kaum bangsawan. Dia orang muda yang dicatat tidak ada cacat celah. Bapak Ibu bisa membaca di dalam pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Daniel menjadi pemimpin. Sebelum dia diangkat menjadi pemimpin di Babel, dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Bagi siapa? Bagi dirinya sendiri. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Karena saya mengidentifikasinya dari pasalnya yang pertama. Waktu Daniel ada di kerajaan, kemudian ada aturan bahwa setiap orang yang akan menjadi pemimpin di Babel, mereka harus makan makanan raja. Dan di dalam pasal 1 ayatnya yang ke-8 dicatat firman Tuhan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Sebelumnya tidak ada ketetapan seperti itu. Karena di ketetapan bagi orang Babel adalah setiap orang harus makan makanan raja. Tapi Daniel secara pribadi berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Bapak Ibu Saudara, di sini mengindikasikan bahwa Daniel memimpin dirinya sendiri untuk tetap melakukan kebenaran. Tetap hidup takut akan Tuhan, tidak mau menajiskan dirinya dengan dosa ketika dia makan makanan raja yang sudah dipersembahkan pada berhala-berhala. Yang kedua, Daniel tidak hanya bisa memimpin dirinya sendiri, tetapi Daniel mampu untuk memimpin teman-temannya. Masih dalam pasal 1 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Waktu mereka disuruh makan makanan raja, Daniel bilang begini, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini, saya dan teman-teman saya. Ya, berarti dia berbicara memimpin ketiga orang temannya. Selama 10 hari biarlah kami diberikan sayur dimakan. Sudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang yang lain yang bersama-sama dengan mereka. Di sini menjelaskan bahwa Daniel bisa memimpin juga orang lain. Daniel juga mampu memimpin pada zaman Raja Kores. Dan Daniel diberikan kepercayaan menjadi pemimpin pada zaman Raja Darius pada pasal yang ke-6 yang kita baca tadi sebagai pejabat tinggi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, secara psikologis dikatakan beberapa penulis ya berkata begini.
kepemimpinan bukan bagaimana kita mengatur orang lain. Sekali lagi, kepemimpinan bukan bagaimana kita mengatur orang lain, tetapi bagaimana kita mengatur diri kita agar diikuti orang lain. Kepemimpinan bukan berbicara tentang bagaimana kita mengatur orang lain agar mereka mengikuti kita, tetapi bagaimana kita mengatur diri kita sendiri agar bisa diikuti oleh orang lain. Kenneth Blanchard berkata, kunci kepemimpinan adalah pengaruh, bukan otoritas. Seringkali seseorang menjadi pemimpin, dia menggunakan otoritasnya untuk memimpin orang lain. Sehingga ada banyak pengikut-pengikut yang tidak mengikuti, tersandung dengan kehidupannya karena dia memimpin berdasarkan otoritasnya. Tetapi di sini Daniel menunjukkan bahwa menjadi seorang pemimpin adalah menjadi seorang pribadi yang bisa memimpin dirinya sendiri pada kebenaran, sehingga dia bisa memimpin orang lain juga kepada kebenaran. Sebelum kita memimpin orang lain kepada Injil sebagai pemberita atau sebagai pelayan misi yang membawa berita kelepasan, berita sukacita, maka kita harus dapat memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus menuntun diri kita sendiri kepada kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Saat Allah telah menuntun kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hati kita, Roh Kudus menuntun kita, kita hidup baru, kita lahir baru. Kita harus bisa memimpin diri kita menghidupi kebenaran. Ketika kita sudah dapat memimpin diri kita menghidupi kebenaran, maka kita siap untuk menjadi pelayan misi. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu tahu kebenaran itu. Yang kedua, apa kualifikasi yang dimiliki oleh Daniel sebagai seorang pahlawan misi atau pelayan? Dalam ayatnya yang keempat dikatakan Daniel memiliki roh yang luar biasa. Mungkin kita bertanya, wah, roh apa yang dimiliki Daniel yang dikatakan roh yang luar biasa? Apa alasan Darius mengatakan bahwa Daniel memiliki roh yang luar biasa? Saya baca ayatnya yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ini perkataannya Darius. Latar belakangnya di mana? Ada di dalam pasalnya yang kedua. Di pasalnya yang kedua dikatakan bahwa Daniel bisa menafsirkan, mengartikan mimpi Nebukadnezar yang pertama. Pasal yang keempat dia juga menafsirkan mimpi Nebukadnezar yang kedua. Pasalnya yang kelima, Daniel mengartikan tulisan di dinding yang disampaikan kepada Belsasar. Dan mereka mengenal Daniel sebagai pribadi yang memiliki roh yang luar biasa. Dalam arti apa? Dari penjelasan di kitab Daniel, dijelaskan roh yang luar biasa itu adalah karena Daniel memiliki pengetahuan dan akal budi. Pasal 5 ayat yang ke-11. Untuk menguraikan kekusutan. Jadi Daniel ini memiliki pengetahuan dan akal budi, tetapi juga dijelaskan untuk menguraikan kekusutan. Ya, sesuatu yang sudah kusut, yang tidak bisa dijelaskan, yang tidak ditahu artinya. Kemudian Daniel datang untuk menjelaskan itu. Dalam pasal 1 ayat 17 dijelaskan bahwa roh yang luar biasa itu dijelaskan sebagai hikmat yang besar. Kebijaksanaan dan pengertian yang luar biasa dimiliki oleh Daniel. Bagaimana kira-kira Daniel mendapatkan roh yang luar biasa itu? Sehingga seantero Babel tahu bahwa Daniel punya roh yang luar biasa. Kedekatan Daniel dengan Tuhan membawa dia untuk bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan di kerajaan Babel. Waktu Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja, firman Tuhan berkata bahwa Daniel mendapat roh yang luar biasa
menjadi bijaksana untuk mengartikan mimpi-mimpi. Dan Bapak Ibu Saudara, Daniel dipakai oleh Tuhan untuk menjadi satu pribadi yang shine, bersinar di tengah-tengah kehidupan orang-orang kafir, yaitu bangsa Babel. Seorang pelayan misi adalah seorang yang memiliki roh yang luar biasa. Dalam hal ini dijelaskan di dalam kitab Daniel ini bahwa seorang yang memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan dalam melaksanakan seluruh kehidupannya, bahkan dipakai oleh Tuhan dengan hikmat bijaksana yang dia miliki untuk memberi jalan keluar bagi persoalan orang-orang kafir pada waktu itu. Orang-orang di Babel, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan pada akhirnya mereka mengenal Allah, hidup menyembah Tuhan. Beberapa bagian ketika peristiwa-peristiwa terjadi di dalam kitab Daniel dijelaskan bahwa Raja Darius, Nebukadnezar, Belsasar datang dan menyembah kepada Allahnya Daniel. Itu adalah sebuah kesaksian yang luar biasa. 1 Korintus pasal 9 ayat 27 berkata, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Terbukti Bapak Ibu Saudara, ketika Daniel melatih dirinya untuk datang kepada Tuhan, tidak menajiskan diri dengan dosa, melatih dirinya untuk tetap hidup menyembah Tuhan meskipun di tengah-tengah lingkungan orang kafir. Membandingkan dengan kisah hakim-hakim di dalam kitab Hakim-Hakim, dijelaskan bahwa setiap hakim memimpin, ada yang mengikuti kehendak Tuhan, ada yang hidup jahat, menyembah berhala. Kenapa? Karena mereka ada di lingkungan penyembah berhala. Tetapi Daniel sejak masa muda dia dibuang ke Babel. Dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa dengan hikmat bijaksana, menjaga kehidupannya supaya jangan setelah dia memberitakan Injil, menyampaikan tentang kebesaran Allah, jangan sampai dia sendiri ditolak. Terbukti kerajaan Babel, pemimpin-pemimpin, raja-raja Babel justru memerintahkan kepada semua orang Babel sembah rajanya Daniel. Yang ketiga, apa yang dimiliki oleh Daniel sehingga Daniel memiliki kualifikasi menjadi seorang pemberita Injil, pelayan misi. Yang ketiga adalah konsisten. Daniel adalah salah satu orang muda yang tiada celah, kata firman Tuhan. Berperawakan baik, memahami berbagai hikmat dan pengetahuan yang banyak. Seorang yang dari awal menjaga relasinya dengan Allah. Dari kitab ini, di dalam pasalnya yang ke-9, ayatnya yang kedua, di sini kita tahu bahwa Daniel ini luar biasa. Dalam pasal 9 itu bercerita tentang doa Daniel. Ayat 2 berkata begini. "Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Dari kitab Daniel ditafsirkan tentang masa tribulasi dan kedatangan Kristus. Daniel punya relasi yang luar biasa dengan Tuhan. Dan dia adalah seorang pribadi yang benar-benar mempelajari kitab suci. Dari kitab Yeremia dikatakan Daniel. Dia belajar tentang kitab yang ditulis oleh Yeremia. Apa yang akan terjadi. Daniel luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dari dia masih di Yerusalem kemudian dibuang ke Babel, dia tetap konsisten untuk menjadi seorang pribadi yang benar-benar taat kepada firman Tuhan. Tidak mau menajiskan diri seperti yang kita sudah pelajari tadi. Tidak mau mengikuti kebijakan raja seperti yang dikatakan di dalam pasal yang ke-6 ini. Tidak boleh menyembah kepada siapapun selain kepada raja. Tapi Daniel tidak peduli. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendapat satu tekanan seperti itu dari kebenaran yang kita punya, kemudian kita mendapat tekanan,
Kita mungkin masih cari waktu-waktu untuk berpikir, saya menyembah Tuhan atau menyembah raja ya. Saya mau berdoa kepada Allah dengan mengarahkan diri saya kepada Allah atau mengikuti titah kerajaan pada waktu itu. Mereka minoritas Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak pakai pikir-pikir lagi, ya. Jelas dikatakan oleh firman Tuhan, demi didengar. Setelah didengar oleh Daniel, dia langsung pergi. Naik ke rumahnya. Di tingkap-tingkap terbuka yang mengarah ke Yerusalem. Bahkan dikatakan 3 hari sekali dia berlutut, berdoa, memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Wah, Bapak Ibu Saudara, aturan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang iri kepada Daniel dan menyampaikan itu kepada raja sehingga raja mengeluarkan aturan, itu tidak menghalangi Daniel untuk menyembah kepada Tuhan. Tidak ada pembelaan diri dari Daniel karena saya punya roh yang luar biasa, saya pasti dibela oleh Raja Darius. Dan memang jelas, waktu Raja Darius tahu bahwa Daniel lah yang menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada raja, Darius menjadi sedih. Maka sedihlah hati Darius. Dia mencoba mencari cara bagaimana untuk menolong Daniel bebas dari aturan ini, hukuman ini. Tetapi keesokan harinya orang-orang yang iri, dengki dengan Daniel berkata, raja sudah tidak boleh, apa yang sudah menjadi aturan itu yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Daniel tetap pasrah. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Menjaga konsistensi kita sebagai orang percaya yang berpegang pada kebenaran bukanlah sesuatu hal yang gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi Daniel melakukan itu. Bagaimana kita menjadi seorang pemberita Injil, menjadi pelayan misi, menjadi pahlawan-pahlawan misi, ketika dalam kehidupan sehari-hari saja yang masih mudah kita lalui, masih gampang, belum dimasukkan di gua singa, belum dimasukkan dalam api yang menyala-nyala, apakah kita masih konsisten dengan kebenaran? Ketika kita berhadapan dengan keinginan kita, apakah kita masih konsisten kepada kebenaran? Ketika kita berhadapan dengan keuntungan demi keuntungan yang diiming-imingi oleh orang lain kepada kita untuk mendapatkan keuntungan, kemudian kita melepaskan konsistensi kita kepada kebenaran. Keinginan hari-hari ini begitu besar dimiliki orang-orang. Ada orang-orang yang putus asa dan berkata, hidup saya sudah tidak berarti. Kenapa? Karena orang lain bisa memperoleh A, B, C, dan D. Saya kok hidupnya seperti ini. Kasihan saya. Kalau Bapak Ibu Saudara hidup seperti ini terbatas, tidak seperti orang lain, tapi Bapak Ibu hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara harus bangga. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kemewahan, semua fasilitas, semua keinginan Bapak Ibu Saudara bisa terpenuhi, tetapi Bapak Ibu Saudara tidak konsisten pada kebenaran. Bapak Ibu Saudara harus datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan. Kenapa? Karena keinginan dunia ini adalah keinginan yang sementara. Bapak Ibu Saudara, kita mati, kita tinggalkan semuanya itu. Apa gunanya kita meninggalkan itu tanpa memberi kesan yang baik? Bisa jadi Daniel dimakan oleh singa. Tetapi Daniel datang kepada Tuhan dan berkata, kalau toh Tuhan tidak menolong saya tetap akan datang untuk menyembah Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-23, bagian terakhir Daniel bilang begini. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Maksudnya singa-singa itu tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Terbukti bahwa aku tidak bersalah di hadapan Tuhan dan aku tidak melakukan kejahatan di depan Raja.
Bagaimana konsistennya Daniel menjaga kepercayaan Tuhan dan menjaga kepercayaan manusia. Dalam kehidupan yang tidak diketahui oleh orang lain yang kita jalani, apakah kita masih menjaga kepercayaan Tuhan bagi kita? Istri, suami, anak-anak, lingkungan tidak tahu dosa apa yang kita lakukan. Tapi kita tahu bahwa kita sedang bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita menjaga konsistensi kebenaran kita karena kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Selain daripada itu, Daniel juga menjelaskan bahwa terbuktilah di hadapan raja bahwa aku tidak melakukan kesalahan. Selain kepada Allah, kita menjaga konsistensi kita berjalan pada kebenaran di tengah-tengah orang lain, orang banyak. Entahkah itu di dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, entahkah itu dalam mengelola usaha kita, entahkah itu di dalam menjalani kehidupan keluarga kita. Apakah kita tetap konsisten kepada kebenaran? Berbicara tentang konsistensi, berbicara tentang bagaimana kita berketetapan hati melakukan kebenaran secara terus-menerus, tidak berhenti saat mengalami masalah, pergumulan, saat mengalami tekanan yang begitu berat, atau mengalami satu perjalanan kehidupan yang tidak terpikirkan dengan baik oleh kita. Tapi terjadi, biarkan kita juga tetap belajar untuk konsisten. Bapak Ibu Saudara, pemberita Injil bukanlah seseorang yang dipanggil sebagai hamba Tuhan secara khusus. Sekolah teologi. Tetapi kualifikasi dari seorang pelayan Tuhan, pelayan misi, harus dimiliki oleh kita semua sebagai orang yang telah percaya kepada Kristus. Yang pertama, kita harus menjadi seorang pemimpin. Mungkin kita tidak ditempatkan di satu tempat, lembaga, atau apapun di mana kita ditempatkan sebagai seorang pemimpin. Tetapi kita harus menjadi seorang pemimpin yang bisa memimpin diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus memiliki roh yang luar biasa. Roh yang seperti apa? Roh yang dipenuhi oleh hikmat bijaksana. Sehingga dengan hikmat kebijaksanaan kita, orang lain bisa merasakan kasih Tuhan. Orang lain bisa dituntun keluar dari persoalan dan pergumulan. Dan Tuhan bisa pakai kita menuntun mereka pada kasih Kristus yang menyelamatkan, yang menganugerahkan kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga, kualifikasi seorang pelayan misi, pahlawan misi adalah konsisten. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Berkati setiap kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami dengan benar-benar menjadi pribadi yang bisa memimpin diri sendiri kepada kebenaran. Kami kadang-kala mudah memerintah, memimpin orang lain, mengajari orang lain. Tapi kami kadang-kala sulit untuk memimpin diri kami sendiri. Tolonglah kami untuk memiliki roh yang luar biasa, yaitu roh yang dipenuhi oleh hikmat kebijaksanaan untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan pergumulan yang ada. Dan dengan roh itu kami dapat menuntun orang lain kepada jalan keselamatan. Berkati juga setiap kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang konsisten. Konsisten berdoa, membaca firman, konsisten melakukan kebenaran. Karena kami mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Sehingga dengan hal itu kami boleh dapat menjadi berkat. Kami bersyukur berkati semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Agar lewat kehidupan semua jemaat-jemaat Tuhan boleh berdampak, memberikan terang, meskipun kami ditempatkan di tempat di mana tidak banyak ada orang Kristen, tidak banyak ada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadikan kami berkat ya Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi hidup kami memberkati banyak orang. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan meneguhkan setiap kita di pagi hari ini. Sebelum kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah, beberapa informasi gereja yang kami sampaikan. Yang pertama, hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Demikianlah informasi gereja hari ini. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah. Saja kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menaikkan doksologi puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hati kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, serta kekuatan, perlindungan, serta penghiburan yang sejati dari Allah Roh Kudus akan menghibur, menyertai, dan memberkati engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, mari ambil waktu teduh. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kami pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat bekerja. Jadilah saksi-saksi Kristus yang memberitakan kabar baik kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.